Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi dasar yang ada di fisika untuk kelas 10 yaitu adalah vektor. Bersama saya Erdiki Agung Nugroho. Kita awali dengan membahas untuk pengertian skalar dan vektor. Besaran menurut arahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran fisika yang hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan untuk besaran vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Untuk lebih gampangnya, kita masuk ke contohnya. Contoh besaran skalar itu adalah massa benda, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah jarak, yang keempat adalah usaha dan energi, yang kelima adalah kelajuan. Semua besaran fisika di sini termasuk besaran skalar atau besaran yang tidak memiliki arah. Jadi, besaran-besaran ini hanya memiliki nilainya saja. Kemudian untuk besaran vektor, itu yang pertama adalah gaya. Ketika kita mendorong atau menarik sesuatu, pasti benda itu bergerak sesuai dengan arah dorongan dan arah tarikan kita. Maka gaya ini termasuk besaran vektor. Kemudian yang kedua adalah medan gravitasi, di mana setiap benda yang jatuh di planet bumi ini, dia akan selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Di mana arah dari medan gravitasi itu selalu menuju pusat bumi. Maka medan gravitasi ini termasuk besaran vektor. Yang ketiga adalah medan magnet, di mana setiap benda atau logam di sekitar magnet ini selalu akan ketarik ke magnet itu sendiri. Maka magnet ini juga termasuk besaran vektor. Kemudian yang keempat ada perpindahan, di mana kalau perpindahan itu kita melihat arah dari gerak benda. Yang kelima adalah kecepatan, dan yang keenam adalah percepatan. Kemudian kita lanjut untuk membahas penulisan vektor. Penulisan vektor diawali dari notasi vektor. Notasi vektor ini biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Jadi contohnya adalah seperti ini, A kecil atau A besar, di sini ada dikasih tanda panah. Kemudian, vektor dinyatakan sebagai garis berarah, di mana panjang garis ini mewakili besar dari vektor atau nilai dari vektor, dan arah garis itu mewakili arah benda. Di sini ceritanya saya punya vektor F sebagai gaya, di mana untuk satu F, arahnya ke kanan. Kemudian kalau misalnya F ini kita kalikan 2F, maka panjangnya akan semakin panjang atau dikalikan dengan 2. Kemudian kalau kita kalikan dengan 3F, maka vektor ini akan semakin panjang. Kemudian ada vektor yang berlawanan arah. Vektor yang berlawanan arah dengan vektor sebelumnya, ini kita beri tanda minus seperti ini. Jadi di sini ada min F yang semula arahnya ke kanan, maka di sini arahnya jadi ke kiri untuk tanda negatif. Kemudian kalau min 2F, maka arahnya juga ke kiri, kebalikan dari 2F. Kemudian untuk min 3F, maka arahnya juga berkebalikan dengan arah 3F, seperti itu. Jadi setiap vektor yang berkebalikan arah, itu selalu dikasih tanda minus. Kemudian kita masuk ke menggambar vektor. Misalkan di sini saya punya vektor A dan vektor B ini mempunyai nilai atau panjang yang sama, yaitu 2 cm. Kemudian, setiap vektor A dan vektor B ini selalu memiliki tail dan head. Tail itu berarti ekor dari vektor ini sendiri, dan head di sini merupakan kepala dari vektor itu sendiri. Kemudian untuk vektor B juga tail dan head. Head itu intinya yang mempunyai anak panah seperti ini, ya. Nah, untuk cara menggambar vektor itu ada dua cara, yaitu cara pertama adalah metode poligon, di mana metode poligon ini adalah head to tail, ya. Jadi kalau misalkan di sini saya punya vektor R, di mana vektor R itu didapatkan dari A ditambah dengan vektor B, maka cara penggambarannya adalah di sini saya punya vektor A, ya, vektor A 2 cm, ini saya gambarkan ulang di sini. Kemudian vektor B-nya ini dihubungkan, kemudian vektor B-nya di sini dihubungkan langsung ke kepala A. Maka digambarkan nanti seperti ini. Dan resultan vektornya di sini kita gambarkan aja dari ekor menuju kepala si B. Nah, nanti didapatkan panjang R itu adalah seperti berikut, ya. Ini bisa diukur melalui penggaris. Kalau kita mengikuti awalnya, ya. Jadi di sini 2 cm hanya contohnya saja. Kemudian untuk yang kedua, cara menggambar vektor yang kedua itu adalah dengan metode jajar genjang. Untuk menggambar vektor dengan metode jajar genjang, maka ekor dari vektor A nanti akan dihubungkan dengan ekor dari vektor B, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya punya vektor A, ya. Nah, nanti vektor B-nya dihubungkan ke ekor vektor A, seperti itu ya. Nanti digambarkan seperti ini. Nah, kemudian vektor A di sini kita bikin garis bantu.
Dan vektor B juga kita bikin garis bantu. Sehingga nanti kita bisa menghubungkan antara vektor A dan vektor B dengan satu garis yang disebut sebagai R. Seperti itu ya. Di mana R ini nanti sebagai resultan atau penjumlahan dari kedua buah vektor. Seperti itu. Kemudian untuk latihan soalnya, di sini saya punya 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C, di mana besar dari nilai A, B, C ini adalah 2 cm, sama-sama 2 cm ya. Untuk soalnya adalah gambarkan dengan metode poligon untuk resultan vektor di bawah ini. Untuk yang A, di sini resultannya yaitu adalah vektor R sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka di sini kita bisa jawab terlebih dahulu untuk yang A. Di sini kita gambarkan ulang aja. Kalau vektor A berarti arahnya ke atas. Kemudian untuk vektor B berarti dihubungkan ke kepala dari vektor A. Dan untuk vektor C ini dihubungkan dari kepala vektor B. Sehingga nanti hasil resultannya itu adalah ekor A dihubungkan kepada kepala C. Maka didapatkan nanti hasil gambarnya untuk metode poligon adalah seperti ini. Untuk yang A. Kemudian untuk jawaban yang B itu adalah resultan vektor S sama dengan vektor B ditambah vektor C dikurang vektor A. Kita gambarkan terlebih dahulu sesuai urutannya, yaitu dimulai dari vektor B. Nah, vektor B digambarkan, maka arahnya serong kanan ke atas. Kemudian ada dihubungkan dengan vektor C. Nah, vektor C berarti dihubungkan di sini. Kemudian dikurang dengan vektor A. Karena di sini tandanya minus dan semula vektor A ini ke atas, maka di gambarnya ini nanti vektor A itu arahnya berlawanan arah dengan plus A. Maka nanti dia arahnya ke bawah. Sehingga nanti hasil resultannya yaitu adalah S, kita gambarkan dari ekor menuju ke kepala. Dan didapatkan nanti hasil gambarnya seperti ini. Untuk menghitung besar atau panjangnya, kalian bisa menggunakan penggaris seperti itu. Untuk soal yang C, silakan kalian coba sendiri gambarnya, nanti akan berbentuk seperti apa. Ya. Kemudian kita lanjut untuk menentukan jarak dan perpindahan melalui konsep vektor. Di sini misalkan ada seseorang yang berjalan dari awalnya A ingin ke titik C melalui titik B, seperti itu ya. Orang ini akan berjalan dari A ke B, maka kita gambarkan seperti berikut. Kemudian karena tujuan akhirnya di C, maka si orang ini akan belok ke atas sehingga nanti didapatkan garisnya adalah seperti berikut. Nah, dari sini kita bisa menentukan jaraknya terlebih dahulu. Jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh benda. Karena yang ditempuh ini adalah A, B, dan C, maka nanti jarak dari orang ini sesuai dengan gambarnya itu bisa kita cari dari panjang AB ditambah dengan panjang BC seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa menentukan langsung untuk jarak ya. Kalau misalkan di sini jarak dari AB itu adalah 3 meter dan jarak dari B ke C itu adalah 4 meter, maka untuk menentukan jaraknya, jarak total yang ditempuh suatu orang tersebut melalui lintasan ABC itu adalah 3 meter ditambah dengan 4 meter. 3 ditambah 4 itu hasilnya adalah 7 meter. Seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan jarak suatu benda atau orang ini, kita dapat menentukan perpindahan si orang tersebut. Di mana perpindahan itu didefinisikan sebagai panjang garis lurus posisi awal ke posisi akhirnya. Di mana posisi awal orang tadi itu adalah di titik A, dan posisi akhirnya itu ada di titik C. Maka panjang garisnya ini akan membentuk suatu segitiga siku-siku ya. Di mana kita bisa mencari nilai perpindahannya itu karena di sini berbentuk segitiga ya. Maka besarnya ini kita bisa menggunakan persamaan Pythagoras yaitu AC, panjang AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sama seperti soalnya, semisal AB-nya di sini adalah 3 meter, maka tinggal kita substitusikan aja. 3 meter atau 3 kuadrat ditambah dengan panjang BC itu adalah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu adalah 16. Maka akar 9 ditambah 16 itu adalah akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5 meter. Jadi untuk nilai perpindahannya kita hanya melihat panjang awal dan panjang akhirnya. Seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Dari sini seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat, kemudian ke selatan sejauh 12 meter. Kayak di sini kita gambarkan terlebih dahulu, ada anak berjalan
10 meter ke barat. Berarti kalau ke barat itu arahnya dari sini ke kiri. Ini 10 meter. Kemudian dia belok ke selatan sejauh 12 meter. Berarti belok dia nih ke bawah, ya. Sejauh 12 meter. Kemudian dia belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Kalau ke timur berarti arahnya ke kanan. Sejauh 15 meter. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah jarak dan perpindahan yang dilakukan anak tersebut. Oke, untuk lebih mudahnya kita mencari jarak terlebih dahulu. Kalau jarak berarti tinggal kita jumlahkan aja posisi awalnya, ceritanya di adalah posisi awalnya, dan titik di sini merupakan posisi akhirnya. Maka untuk menentukan jaraknya, kita tinggal jumlahkan aja jarak tempuhnya. Berarti 10 meter ditambah 12 meter ditambah 15 meter. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah 22 ditambah 15 yaitu 37 meter untuk jaraknya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan perpindahan yang dilakukan suatu anak tersebut, ya. Nah, dari sini kan awalnya di sini, akhirnya di sini, maka tinggal kita tarik garis lurus saja. Kemudian di sini saya bikin garis bantu. Nah, sehingga didapatkan di sini adalah segitiga siku-siku, ya. Di sini adalah 12 meter. Kemudian panjang ininya itu adalah 15 dikurang 10 yaitu 5 meter. Maka nilai perpindahannya di sini saya misalkan sebagai X, di mana nanti perpindahan itu X sama dengan akar dari Pitagorasnya dari 12 dan 5 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu kan adalah 12 dikali 12, yaitu 144, ditambah 5 kuadrat itu adalah 25. 144 ditambah 25 itu adalah 169, maka didapatkan nanti nilai perpindahannya itu adalah 13 meter. Ya, karena arahnya serong kanan bawah, maka di sini ke arah tenggara. Jadi arahnya ini adalah arah tenggara. Maka dalam opsi ini jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, semoga dapat dipahami. Kemudian untuk latihan soalnya, silakan kalian coba kerjakan sendiri. Tulis jawabannya di kolom komentar untuk saya cek benar atau salahnya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.